warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa akhwanihi. Faqala ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin, shaimin was shaimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kesempatan sehat walafiat untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Kita berharap mudah-mudahan serangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shaimin was shaimat, hadirin jamaah rahimakumullah. Saat ini memasuki malam ke-28 ya. Insyaallah akan beberapa waktu lagi kita akan menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya hadirin jamaah sekalian, andai saja kita mengetahui bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita, tentu tidak akan ada orang yang pergi dari masjid untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Andai saja kita mengetahui bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita dan kita tidak akan berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya, pasti tidak ada orang yang di luar sana sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Kita akan sibuk menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian melakukan segala amalan-amalan yang Allah perintahkan, sehingga kita berharap Ramadan yang kita lakukan pada saat ini, amal ibadah kita secara nantiasa maksimal dan secara totalitas. Namun itulah rahasia yang Allah berikan. Sebagaimana Allah memberikan malam Lailatul Qadar, Allah tidak sebutkan malam Lailatul Qadar itu turun pada malam keberapa, tapi ciri-ciri dan ketentuannya sudah dideskripsikan dan dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir dan mengencangkan tali ikat pinggangnya, yakni bermakna Rasulullah meninggalkan para istri-istrinya dan fokus untuk beribadah, memaksimalkan sisa-sisa Ramadan. Kalau saja Rasulullah SAW yang maksum, Allah jamin beliau masuk surga, kemudian telah dihapus dosa dan kesalahannya, yang seperti itu saja masih mau menghidupkan atau memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Ini mengingatkan bahwasanya sebuah pelajaran bagi kita khususnya, yakni para umatnya, agar kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita punya berbeda kegiatan, kesibukan dan aktivitas, namun tidak membatasi itu semua. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan waktu-waktu yang terakhir ini. Bukan siapa yang mulai start lebih awal, bukan siapa yang hebat yang memulai di awal, tetapi siapa yang bisa bertahan di akhir atau sampai akhir ini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Rasulullah saat berkhutbah naik ke atas mimbar, 3 tangga yang Rasulullah SAW lewati. Tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin.
Yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang ketiga, Rasulullah pun melangkah mengucapkan kalimat yang sama, yakni amin. Lalu selesai berkhutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, mengapa saat engkau akan menaiki mimbar khutbah, engkau mengucapkan amin, amin, dan amin? Kata sahabat, tahukah kalian bahwasanya malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah mendengarnya? Apa doa yang disampaikan, yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam? Yang pertama, sungguh celaka, kata malaikat Jibril, orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun selepas bulan suci Ramadan ia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Langsung Rasulullah mengucapkan kalimat itu. Selanjutnya malaikat Jibril pun mengatakan kalimat, orang yang masih memiliki kedua orang tuanya atau mendapati kedua orang tuanya masih hidup bersamanya, namun ia tidak bisa menjadikannya orang tua sebagai jalan untuk menjadikan masuk surga. Kata malaikat Jibril, celaka orang tersebut. Maka Rasulullah pun mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Karena dalam hadis lain, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sesungguhnya ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murka orang tua. Selagi kita masih memiliki kedua orang tua, kita bisa memanfaatkan untuk berbakti sebaik-baiknya, berbakti, berbuat baik kepada mereka sebagaimana mereka telah menyayangi dan mengasihi kita di waktu kita kecil. Karena itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi kita sebagai anak yang memiliki orang tua, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari orang tua dan Allah meridhoi kita. Dan senantiasa mudah-mudahan jalan bakti kepada orang tua bisa memasukkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, yang apa kalimat ketiga ya Rasulullah? Mengapa engkau mengucapkan amin juga? Kata Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, barang siapa yang mendengar kalimat sholawat yang diucapkan, maka orang tersebut tidak mau bersolawat kepada Nabi, maka orang tersebut celaka. Kata dalam hadis disebutkan, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Seorang orang yang bakhil atau dikatakan pelit sekali itu bukan orang yang punya harta tetapi tidak dia mau menafkahkannya atau mengeluarkannya, tetapi orang yang bakhil dalam hadis dikatakan juga ketika ia mendengar kalimat sholawat disebutkan maka ia enggan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu Rasulullah aminkan karena itu menjadi orang yang celaka. Bagaimana bisa ketika kita bisa mendengar kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, minimal kita menjawab sallu alaihi, salawat kepadanya. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar kalimat salawat maka kita diam, berarti kita termasuk orang yang celaka dan juga menjadi orang yang bakhil sebakhil-bakhilnya. Padahal Allah nukilkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja sang pencipta alam muka bumi ini dan para malaikat bersolawat ketika disebutkan dalam Al-Quran. Apalah kita sebagai manusia biasa yang ketika mendengar sholawat maka kita diam saja, kita pura-pura tidak mendengar atau kita tidak mau mengucapkan sholawat, maka itu menunjukkan bagian dari orang yang bakal celaka, kata Rasulullah SAW. Jadi poin ini yang akan menjadikan kita lebih bisa berwaspada. Apa saja orang-orang yang bisa dikategorikan celaka dan disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi selagi masih kita punya waktu
di sisa akhir Ramadan ini, sebagaimana hadis wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau kita sudah sering mendengar kalimat man qala la ilaha illallah dakhala fi akhirih kalamihi dakhala jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat hidupnya, maka insyaallah dia akan masuk surga. Kelihatannya mudah sepertinya, cuman mengucap la ilaha illallah. Tapi ketika sakaratul maut, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang dan tidak bisa ditunggu sesaat pun, maka itu sesuatu yang berat diucapkan kalau kita tidak terbiasa menjalankannya. Ibadah apapun yang kita laksanakan itu akan semuanya merasa berat sekali dikerjakan ketika kita tidak terbiasa. Coba kita flashback mundur 1 hari pertama kali puasa, kita merasa sangat berat sekali jamaah. Kayaknya kalau yang belum terbiasa berpuasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau puasa sunnah-sunnah lainnya, pasti akan sangat terasa di hari pertama Ramadan. Namun tatkala hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga, sepekan, 2 pekan, alhamdulillah kita sudah terbiasa, karena semua dilakukan dengan keikhlasan dan kebiasaan. Maka dari itu, sesuatu yang sudah kita laksanakan saat ini, maka maksimalkan dan pertahankan. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita laksanakan dengan maksimal, namun di ujung akhir Ramadan malah kendor. Kalau saja Rasulullah memerintahkan untuk menghidupkan malam terakhir, yuk selagi masih ada waktu, maksimalkan untuk beribadah. Apa yang kita bisa kerjakan, berzikir kepada Allah, tadarus Al-Quran, tadabbur, kemudian kajian, khalaqah dan sebagainya. Lakukan semua itu di malam-malam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Yang kalau kita sedang beribadah pada malam tersebut, maka konversinya kurang lebih dalam hitungan dunia itu sekitar 83 tahun kurang lebih. Kalau saja kita membaca Al-Quran pada malam tersebut, maka kita dihitung sebagai orang yang membaca Al-Quran selama 83 tahun. Kalau saat itu kita bersedekah, maka kita akan dihitung sedekahnya sebanyak 83 tahun. Yuk, selagi hayat masih dikandung badan, kita maksimalkan sisa waktu Ramadan yang ada ini untuk bisa beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, memanfaatkan waktu yang masih ada untuk memohon ampun yang paling penting. Pertama mohon ampun, kemudian berharap dengan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat memberikan manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.